Selamat pagi adik-adik. Di sini kita akan belajar dengan menggunakan media video dan media gambar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran daring. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Darmawati, mahasiswa STK IP Babun Najah. Nah, adik-adik kita akan belajar yaitu tentang alat indera manusia, fungsi dan bagian-bagiannya. Adik-adik, indera manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, indera penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, pembau. Yang keempat, pengecap. Dan yang kelima, peraba. Yang pertama, indera penglihatan. Mata adalah indera untuk penglihatan. Saat melihat cahaya dan warna, mata akan menginstruksikannya ke otak untuk ditafsirkan. Mata biasanya digunakan untuk menonton TV, membaca buku, melihat pemandangan, dan lain sebagainya. Di dalam mata ada beberapa bagian sebagai proses penglihatan. Bagian-bagian tersebut punya fungsinya masing-masing. Bagian mata yaitu yang pertama, kornea, untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Yang kedua, iris, untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga, lensa mata, untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat pada retina. Yang keempat, retina, untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kelima yaitu saraf mata, untuk meneruskan stimulus ke otak. Dan yang keenam itu otot mata, untuk menggerakkan bola mata. Yang terakhir, pupil. Pupil sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Selanjutnya yang kedua, indera pendengaran. Telinga adalah indera pendengaran manusia. Biasanya telinga digunakan pada saat mendengarkan radio, mendengarkan musik, mendengarkan percakapan orang lain, ataupun mendengarkan suara-suara lainnya. Telinga mempunyai bagian-bagian. Yang pertama bagian luar, yang kedua bagian tengah, dan yang terakhir bagian dalam. Bagian yang pertama, telinga bagian luar, yakni terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Telinga luar yang berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara serta menghasilkan minyak serumen. Yang kedua, telinga bagian tengah, yakni terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, martil, landasan, dan sangurdi, dan saluran eustachius. Telinga tengah berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju rongga telinga dan serta menjaga tekanan suara. Yang ketiga, telinga bagian dalam, yakni terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput. Telinga dalam yang berfungsi mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, sekarang kita lanjut ke indera yang ketiga, yaitu indera pembau. Indera pembau adalah hidung. Hidung adalah indera untuk penciuman. Hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali sesuatu, lingkungan sekitar, atau suatu dari aroma yang dihasilkan. Misalnya, mencium aroma parfum, mencium aroma bunga, mencium aroma lingkungan sekitar, dan mencium bau-bau lainnya. Nah, hidung mempunyai bagian-bagiannya, yaitu lubang hidung, rambut hidung, selaput lendir, serabut saraf, dan saraf pembau. Nah, yang pertama, lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Yang kedua, rambut hidung mempunyai fungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernafas. Yang ketiga, selaput lendir mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat, serabut saraf ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Yang terakhir, saraf pembau ini mempunyai fungsi untuk
mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Nah, yang keempat itu indera pengecap atau lidah. Lidah biasanya indera pengecap kita gunakan untuk merasakan manisnya permen, lezatnya suatu makanan, pedasnya cabai, dan masih banyak lainnya. Lidah mempunyai beberapa bagian. Pertama, rasa pahit, rasa asam, rasa asin, dan rasa manis. Sekarang kita masuk ke indera yang kelima, yaitu indera peraba atau kulit. Kulit adalah indera peraba pada tubuh manusia. Kulit merupakan organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Dengan kulit kita bisa merasakan permukaan benda, entah itu kasar atau halus. Kulit juga bisa membantu kita mengetahui suhu benda seperti panas atau dingin. Bagian-bagian kulit yang pertama, kulit ari mempunyai fungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar keringat mempunyai fungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Yang ketiga, lapisan lemak mempunyai fungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Yang keempat, otot penggerak rambut mempunyai fungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Yang kelima, pembuluh darah mempunyai fungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, adik-adik, sekian untuk materi kita hari ini ya. Apakah sudah jelas? Semoga adik-adik bisa memahaminya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.